Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Ya, bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hadir lagi dalam rangka menepati janji dengan semua kita. Tema pembicaraan masih yang kemarin, yaitu tanggapan saya terhadap ceramah diskusi saudara-saudara saya dari organisasi MUI Kota Bengkulu yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Narasumbernya waktu itu adalah Ustadz Romi dan Ustadz Anwar. Nah, tapi kali ini saya hanya baru membahas Ustadz Romi. Ustadz Romi, Anda sempat mengatakan saya adalah Anda katakan saya itu adalah kader Islam Kebundari Masjid Al-Furqan yang nyeleneh. Itu. Anda sempat mengatakan bahwa latar belakang pendidikan saya, ya. Anda sempat mengatakan latar belakang pendidikan saya. Anda katakan pula SMA. Apa benar? Itu. Ya tidak benar lah. Latar pendidikan saya itu ya tidak hebat-hebat. Tidak pula biasa-biasa saja ini. Saya sekolahnya sekolah susah, saudaraku. Saya TK Aisyah, itu Muhammadiyah loh. SD Muhammadiyah, Sanawiyah, Aliyah Muhammadiyah, kuliahnya di UIN Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu. Nggak ada saya SMA. Nggak ada. Tapi Anda mengatakan SMA. Ya kan? Nah, Anda kan pula katakan saya adalah kader dakwah Islam di Kebundari yang nyeleneh. Aduh, Romi. Sewaktu saya jadi kader, ya, itu guru saya adalah Buya Amaludin Bandarusati, Ibu Nurjana Ismail. Di antara santri-santri cilik-cilik seusia 18 tahun, 17 tahun seperti saya waktu itu, saya itu kader terbaik loh. Ya, kader terbaik. Kalau saya itu latihan ceramah, pidato, no konsep, tidak pakai konsep. Tidak. Dan ikut lomba di Kota Bengkulu. Nomor 1 loh. Padahal saya belajar Al-Quran umur 18 tahun. Ya, 18 tahun. Umur 19 tahun saya ikut kader dakwah. Kalau masalah Quran saya itu tua baru belajar. Maka lidah saya tidak sehebat Anda. Nah, seketika waktu saya masih menjadi kader dakwah, Anda itu masih pakai celana pendek, masih ingusan. Maaf ya, ini saya tahu itu cerita itu. Karena Anda itu bagian dari keluarga saya. Ya. Nah, Anda disekolahkan oleh orang tua Anda. SD, ya, SLTP, SLTA, kuliah, bahkan sampai ke luar negeri ya. Kabarnya begitu. Itu biaya orang tua loh. Anda itu dibiayai orang tua. Akhirnya Anda selesai kuliah apa? Selesai belajar apa? Akhirnya Anda bisa baca Quran, hadis. Anda dianggap oleh masyarakat ulama. Jaga-jaga dong.
Hargai perjuangan ayah bundamu. Apalagi ibumu adalah kakaknya saya. Itu udah berpulang karirnya Allah. Kasihan beliau. Sakit dia seketika Anda mengatakan saya itu nyeleneh. Ya. Karena kakek Anda waktu itu ya, kakek Anda itu mencintai saya loh. Sayang kepada saya loh. Anda tanya kepada paman-paman Anda itu. Ya. Karena dia tahu saya kecil-kecil sudah bisa ceramah khotbah. Nah itu. Nah kalau pendidikan saya dari SD itu kelas 3, batas kelas 3, saya tidak dengan orang tua lagi. Saya hidup dari orang ke orang. Ya, dari keluarga orang ke keluarga orang. Bahkan tamat SD saya tidak bisa sekolah lagi. 7 tahun kemudian baru saya masuk sanawiyah. Saking sulitnya hidup saya. Karena ayah bunda saya miskin. Adik-adik banyak, 8. Jadi selama 6 tahun, 7 tahun itu saya mencari nafkah untuk keluarga. Tidak sempat sekolah saya. Nah, lama-lama saya berpikir tidak bisa selamanya seperti ini. Makanya saya sekolah masuk sanawiyah. Nah, sewaktu saya jadi kader, itu saya taman SD. Taman SD saya itu, tapi lama tidak sekolah. Nah, jadi dari SD, mulai kelas 3 ya, sanawiyah, aliyah, kuliah, hingga hari ini. Saya tidak dibiayai orang tua. Saya yang membiayai orang tua dan adik-adik saya. Walaupun saya kecil, lemah. Nyeleneh menurut Anda tadi. Ini maaf, ini bukan saya tersinggung, tidak. Saya memberikan cerminan kepada Anda, perbandingan. Yang Anda katakan nyeleneh itu bukan orang biasa loh. Ya. Nah, prestasi kader dakwah yang Anda katakan tadi. Ya itu, yang saya katakan itu. Juara 1 di Kota Bengkulu. Terbaik dari kalangan kader-kader. Nah itu. Jadi saya adalah kader yang kedua, kader dakwah yang kedua ya di Kebun Dari itu. Kader yang pertama itu Ustadz Abdul Ghaffar, Ustadz Samsir Alam, dan beberapa ustadz lagi yang lainnya itu. Termasuk Ustadz Bang Sapri AR. Nah kalau Ustadz Zulkifli itu kader yang ketiga dia, yang almarhum itu. Ah itu dia. Nah setelah saya tahun berapa ya? Tahun 79 saya datang ke Bengkulu. Ya. Saya bekerja sampai tahun 83. Itu mencari nafkah untuk keluarga, untuk menyekolahkan adik-adik. Saya tidak sempat sekolah. Nah di tahun 83 saya masuk sekolah sanawiyah sendirian di Kota Manak, Bengkulu Selatan. Juara umum dari kelas 1 sampai kelas 3 loh. Ketua OSIS, ketua olahraga, ketua pramuka. Bahkan pernah bertarung juga di ibu kota negara. Gabungan. Juara 2, lumayan. Di Bengkulu juara 1 lagi, lumayan. Baik cerdas cermat ataupun keterampilan lain. Ya. Jam terbang saya dalam pendidikan itu sudah jauh ketimbang siapa? Ada jawab sendirilah. Gitu. Nah, jadi Anda jangan katakan orang nyeleneh, tidak baik. Anda berani merendahkan orang karena Anda merasa tinggi loh. Tidak boleh. Anda ditinggikan oleh Allah dan Rasul melalui ayah bundamu, melalui doa-doa sahabat dan kerabat, termasuk doa saya. Saya tahu seketika Anda sekolah itu saya berdoa loh untuk Anda. Kenapa Anda sudah jadi kok begini? Siapa yang mencekoki pemikiran Anda? Sehingga menjadi orang yang merasa besar. Gitu. Bahkan hingga detik ini, ya maaf saya tidak usah sebutkan siapa nama keluarga Anda. Kalau keluarganya sakit, ya sakit apalah namanya, itu beliau tidak mencari Anda.
Beliau mencari saya. Saya ambil nama anaknya beliau itu, saya ambil air jeruk, air wudhunya, air minumnya, saya bawa kepada Allah dan Rasul. Saya minta supaya Allah dan Rasul menyembuhkan, memperbaiki keadaannya, merapikan kondisi fisiknya. Sembuh. Termasuk yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Katakanlah rumah-rumah hantu apa macam-macam itu. Gangguan macam-macam itu. Paman Anda itu minta kepada saya, tidak kepada Anda. Kenapa tidak kepada Anda? Ya tentu Anda yang bisa menjawab. Ya. Maka saya jelaskan di sini, saya memberikan cerminan kepada Anda. Biar Anda itu bercermin, melihat diri. Artinya kalau diri kita besar, tidak usah mengecilkan orang lain. Kalau kita tinggi, tidak usah merendahkan orang lain. Kalau kita bisa, tidak usah menyepelekan orang yang belum bisa. Takutnya nanti Anda rendahkan orang yang tidak rendah. Menyepelekan orang yang tidak bisa Anda sepelekan. Karena Anda bercermin kepada diri Anda sendiri, tidak mencermin kepada orang lain. Gitu. Termasuk seketika Anda berdiskusi dengan saya di MUI. Oh, saya emosi itu. Nah, seketika dia baca Al-Quran salah, ya atur-atur sajalah. Nah, saya jelaskan, saya kan tidak ahli baca Quran, saya bukan qori. Tidak banyak hafal ayat, tidak banyak hafal hadis. Makanya saya sarankan kepada Anda, atur-atur sajalah. Maksud saya tidak usah kita berdebat, bertengkar. Anda emosi. Ya dalam forum seperti itu tidak boleh emosi, harus santai dong. Di situ watawasau bil haq, watawasau bil sabri, watawasau bil marhamah, berkasih sayang kita. Tapi di luar persoalan kajian agama, kajian akhlak dan etika, saya akan bertanya, kalau Anda emosi, Anda mau apa? Anda mau apa? Aduh. Saudaraku, jangan dong. Maaf betul. Mungkin sebagian ya, tidak semua ya, mungkin sebagian. Ada orang maninjau itu yang tahu Abu Fikri itu dalam hal ini ya, tahu. Ya saya punya padepokan namanya Kursi Dikjaya. Ya. Itu, nah nanti Anda salahkan lagi saya, ini cerita gaib loh. Nah, ceritanya saya diberikan kajian Qulbul Quran oleh Ustadz Akil Tunanetra, tingkat 1. Yang kira-kira ya lumayan lah. Tingkat 9 itu Pak Abu itu tingkat paling tinggi. Ngapa? Bisa mutar-mutarin orang dari jauh. Dia bilang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya disuruh tirokatan 3 hari. 3 hari. Tirokatan pertama dalam masjid. Digigit nyamuk saya. Ya, hari pertama itu. Lampu harus dimatikan. Hari kedua, semua papan tulis, mimbar, terbang semua. Gelegar-gelegur. Akhirnya saya takut, saya hidupkan lampu. Hilang kembali seperti semula. Nah di hari ketiga, saya merasa di pinggir sebuah pantai yang indah. Pantai pasir. Maka lewat seorang tua. Dia bertanya, "Nak, ngapain duduk di sini?" "Ngapain?" "Saya tirokatan Pak." "Tirokatan apa?" "Kaji Qulbul Quran. Ilmu daripada pengetahuan saudara-saudara saya dari NU. Namanya Pagar Nusa." "Oh begitu ya." "Ya." "Oh kalau begitu perlu Bapak kasih tahu. Kenapa tidak dipelajari Kursi Dikjaya saja? Anda kan yang memilikinya. Anda kan ahlinya." Sudah itu dia pergi. Pas dia pergi, tak saya bangun lagi. Saya hidupin lampu. Masya Allah. Akhirnya saya sholat 2 rakaat. Saya lihat ayat kursi. Sewaktu saya lihat ayat kursi, langsung masuk ke dalam batin saya 33 titik diri. Masuk lagi dalam batin saya, letakkan ayat-ayat yang dibacakan ini pada 33 titik diri.
Apa yang terjadi saudara? Tangan saya ini seperti beton, kaki saya seperti beton, saya berjalan. Nah, akhirnya saya ikut latihan lah di dalam kelompok Pagar Nusa NU yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Akil, yang tunanetra itu. Nah, saya kaget, kenapa sewaktu latihan itu kejadian malah lain. Sesuatu yang belum mestinya kok terjadi pada saya waktu itu. Nah, saya cerita saja kepada Anda. Di Pantai Panjang itu latihannya. Ini kalau pengetahuan ini masih saya pegang, ini bisa masuk TV ini, bisa viral. Orang berlari dari jauh itu saya angkat, terbang loh. Terbang. Nah itu. Orang mengejar saya entakkan kaki, tertelentang. Kesimpulan terakhirnya, apa yang saya katakan di hati saya, itu yang terjadi. Iya. Kalau orang saya suruh joget, bisa joget. Saya suruh nangis, bisa nangis. Saya suruh dia gaya Bruce Lee, dia bisa gaya Bruce Lee. Pokoknya apa yang saya minta. Bahkan saya pernah melihat dari pengetahuan itu, tunjukkan bagaimana Rasulullah dalam perang Uhud dibawa ke bukit Uhud. Karena saya kan orang pengajian, saya memanfaatkan pengetahuan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Media yang saya lakukan, tunjukkan bagaimana Rasulullah seketika terjadinya perang Uhud yang beliau kena panah di pipi kirinya. Tadi saya kira di pipi kanan, ya ternyata di pipi kirinya. Dia tunjukkan sikap Nabi. Terkena panah, jatuh dia. Maka dia dipapah oleh dua orang sahabat. Waktu itu dia ditumbur oleh kuda, dia hilang. Ternyata bukan hilang, dia jatuh ke dalam parit. Nah itu. Nah, saya rasa Anda tahu tuh siapa sahabat yang memapah beliau berdua itu. Tolong Satu lagi siapa? Itu. Nah, saya lupa namanya siapa. Ya. Nah, jadi sampai ke situ. Bahkan dengan pengetahuan itu saya bisa menampilkan orang-orang yang telah berpulang dahulunya. Apakah ruhnya yang ditampilkan? Tidak, saya tahu itu. Kalau ruhnya tidak mungkin. Kalau ruh itu, kalau dia itu orang baik, dia dialin. Kalau orang tidak baik, dia asijin. Lalu siapa itu tadi yang bisa dipanggil-panggil? Ya jiwanya. Yang pernah hidup pada batang tubuhnya seketika ruh ditiupkan. Itu. Tapi 7 bulan saya memegang pengetahuan itu, saudaraku. Saya ditegur oleh kakek saya, Ustadz Safi'i. Ustadz di Kebundari itu. Pasti Anda kenal Ustadz Safi'i. Orangnya kecil-kecil. Apa dia bilang? Cucuku, aku senang loh Anda punya ilmu itu, pengetahuan itu. Tetapi cucuku itu masih muda. Nanti dipuji orang, tepuk tangan Anda bangga. Saya ketika Anda bangga, Anda ditembak orang kena, Anda mati. Setidak-tidaknya Anda binasa, Anda cacat. Apalagi beberapa murid saya waktu itu 87 orang. Ada yang dari Linggau, dari Curug. Nah, gurunya mencari saya. Dan dia bawa foto saya. Dan dia bertanya tentang saya dekat saya. Tapi dia tidak hafal saya. Akhirnya saya pikir, waduh gawat ini. Maka saya rubahlah pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang sifatnya untuk mengobati, menyembuhkan, menyelesaikan persoalan di masyarakat. Itu jam terbang saya. Itu manfaat yang saya sudah buat berdasarkan pengetahuan yang Allah dan Rasul berikan. Tidak boleh dibangga-banggakan. Ini bukan membanggakan sebenarnya ya. Tidak boleh dibangga-banggakan. Jadi kalau Anda katakan saya emosi, wah saya ketawa. Kenapa ketawa? Wes, Anda paham maksud saya. Nah itu. Apalagi saudara Mulyadi ngomong kencang-kencang seperti itu waktu itu, seperti mau berantem melulu. Waduh, saya pikir ini gawat bapak ini. Nah, duduknya hanya di majelis ulama, tempat duduk orang-orang berilmu agama, kok begini kasarnya? Bertanya kepada saya seperti polisi menginterogasi maling. Sementara saya tamunya.
Saya bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Saya berbuat baik kepada manusia. Saya mengajarkan jangan membenci orang, jangan iri dengki kepada orang. Selalulah ikhlas dalam berbuat. Anda perlakukan saya seperti maling. Kasar pula lagi beliau waktu itu. Ketawa saya. Anda lihat video saya, ketawa saya. Apa yang saya ketawakan? Ini orang tidak tahu kamar ini. Ini kan kamar majelis ulama. Kamar tentang kajian Islam, tunjuklah akhlak karimah. Kalau mau berantem jangan di sini, nanti sudah ini kalau mau. aduh. Maaf betul ya, maaf ya. Jadi tidak usah emosi-emosian. Di atas langit itu ada langit lah, ya. Nah, itu cerita tentang saya. Nah, mengenai masalah ini kita lihat video Anda sendiri yang meremehkan saya, yang merendahkan saya. Oke, ini video Anda. Sip. Materi di sini Raddus Syubhat ala Syekh Abdul Karim Jamal. Enggak jauh beda dengan Ustadz Anwar tadi. Syubhat wardud, intinya ke sana. Yang jelas ini bermula dari lepasnya pikiran mereka untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Padahal waktu Abu Fikri di sini dia sempat mengutip ayat, tidak boleh kamu berbicara ketika kamu tidak mengetahui ilmunya. Tetapi dia lepas mentafsirkan ayat Al-Quran. Karena kalau kita lihat literatur pendidikannya mungkin dulunya dari SMA, kemudian kadar Muhammadiyah di Al-Furqan, kadar yang nyeleneh enggak. Jadi sampai-sampai dikeluarkan juga dari IKMI. Waliyadzubillah. Nah, yang kedua yang perlu Anda ketahui. Anda mengatakan bahwa saya memegang materi kaji hari ini membahas tentang tentang apa? Ada kata-kata Abdul Karim Jamaknya itu tentang apa? Nah, sama dengan bahasan Ustadz Anwar itu yang Anda katakan. Ya. Anda menceritakan tentang mutasyabihat, abu-abunya kajian Syekh Kiai Haji Abdul Karim Jamak. Anda kenal enggak siapa itu Kiai Haji Abdul Karim Jamak? Kenal enggak Anda? Ya. Anda belum kenal, saudaraku. Itu di era dia masih remaja, muda belia, dia itu sudah diagung-agungkan oleh masyarakatnya. Itu zaman pergolakan zaman Belanda loh. Dia itu pemimpin perang, pemimpin adat, pemimpin kaum. Sudah diberi gelar dia, tidak mau saya ceritakan gelarnya, silakan Anda cari sendiri. Bahkan Buya Hamka, tokoh ulama dari Sumatera Barat, tepatnya Maninjau, sampai sekarang tuh ada itu museumnya, itu mengagumi beliau dan memberi gelar beliau adalah Buya. Kalau Hamka dipanggil Buya, beliau juga dipanggil Buya. Begitu hormatnya Buya Hamka kepada beliau. Dan banyak lagi ulama-ulama Indonesia yang merujuk dan berdiskusi bersama beliau. Dan beliau bukan orang sembarangan. Kiai Haji Abdul Karim Jamak itu bukan orang sembarangan loh. Enak-enak saja Anda mengatakan subhatnya ala Kiai Haji Syekh Abdul Karim Jamak. Ya jangan dong. Ya. Anda katakan beliau itu subhat, tak boleh. Anda berani merendahkan dia itu karena Anda melihat saya. Anda tertipu, saudaraku. Kita semua di MUI kotanya, mungkin di tempat yang lain tertipu. Anda pikir saya ini adalah pengurus Jamiatul Islamiyah? Ya. Anda pikir saya ini adalah pendakwah Jamiatul Islamiyah? Bukan. Saya ini bukan pengurus organisasi itu. Bukan pendakwah organisasi itu. Saya ini adalah pengembara.
Saya juga orang Muhammadiyah, saya adalah orang NU, saya juga orang Jamiat Islamiyah, saya juga orang Persis, ya. Apalagi, saya juga orang Thariqat Nasabandi, Satariyah, Sazaliyah, Qadiriyah, Alawiyah, bahkan Ghazaliyah. Saya ini pengembara dalam kelompok-kelompok agama, saudaraku. Kebenaran saat ini saya akrab dengan saudara-saudara saya yang ada di kelompok organisasi Jamiatul Islamiyah. Dengan kelompok lain saya tetap akrab. Kalau ketemu akrab saya. Akrab. Nah, seketika saya menyampaikan kajian. Menurut Anda kajian nyeleneh tadi. Anda kira itu kajian Jamiatul Islamiyah. Bukan. Itulah kajian gabungan alanya Abu Fikri. Kajian NU masuk, ya. Kajian Muhammadiyah masuk, ya. Kajian Ikhwanul Muslimin era saya muda dulu masuk, Persis masuk. Apalagi? Kajian Thariqat Sazaliyah masuk, Satariyah masuk, Nasabandiyah masuk. Jadi saya aduk, saya gabung, saya jadikan sebuah pengalaman. Saya sampaikan kajian itu. Dan saya lengkapi dengan kajian-kajian sejarah Islam, sejarah umum, filsafat Islam, filsafat umum, dan kajian-kajian masyarakat. Tampillah saya di video. Tampillah saya di tempat Anda waktu itu. Anda katakanlah itu kajian JMI. Kajian Jamiatul Islamiyah. Anda keliru, maka saya ketawa-ketawa. Sampai-sampai ada yang mengatakan Jamiatul Islamiyah itu sesat macam-macam. Saya katakan datanglah Anda. Hari Minggu ada live streaming di masjid kami. Saya bilang begitu. Berapa orang Anda datang? Nanti kami siapkan nasi bungkus karena acaranya siang. Nanti Anda akan tahu. Oh, enggak perlu. Nah, kalau Anda ingin tahu, ya masuk betullah ke dalam. Biar Anda mengerti apa itu Jamiatul Islamiyah. Oh, ada yang menyeletuk pula dia waktu itu. Sudah tahu sesat, ngapain masuk? Untuk mengetahui sesuatu tidak perlu masuk. Anda keterlaluan. Dari cara Anda ngomong, cara Anda berbicara, cara kita semua berkata-kata pada waktu itu, saya sudah ukur kelas Anda. Maaf, sebenarnya dialog kita itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya, tidak perlu dilanjutkan lagi. Karena Anda tidak mengerti dengan tema pembicaraan Anda itu. Anda cerita tentang Kiai Haji Abdul Karim Jama. Anda suruh pula saya menjelaskan pokok-pokok pemikiran daripada beliau. Kita saja apa itu berpikirnya tidak ngerti. Apa itu berpikir? Jelaskanlah. Nah, itu. Kenapa kita bisa berpikir? Apa itu akar pemikiran? Bisa Anda menjelaskan? Ada dalam kajian Anda? Tapi kalau untuk orang bodoh seperti saya, ada kajian itu. Karena saya tidak belajar di sekolah. Ada. Bahkan saya sempat memberikan sedikit pengetahuan itu. Bahwa diri yang sebenar diri pada kita adalah ruh. Berkali-kali saya ngomong ini. Surat Sajadah ayat 9. Dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya. Tertuang pada kitab. Anda cek. Bahkan Anda kan apal itu. Summa sawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Pernahkah Anda berpikir kalimat itu apa? Ya. Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan makmu. Ini pengertian umum ya. Nah, aku tiupkanlah ruhku ke dalamnya. Aku yang meniupkan, kata Allah, ruhku ke dalamnya. Dia mengatakan kita, saudara. Apa yang terjadi? Yang tadinya batang tubuh kita ini punya telinga belum bisa dengar, dengan maksudnya ruh bisa dengar. Yang tadinya mata kita ini belum bisa melihat, setelah maksudnya ruh kita bisa melihat. Yang tadinya hati ini belum bisa merasa, otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya ruh bisa merasa, bisa berpikir.
Tetapi sayang 1000 kali sayang, yang bersyukur itu sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena sedikit yang mempelajarinya. Makanya seketika Anda berkata tentang yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu benar. Dari awal Allah mengatakan yang bersyukur itu sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka sedikit yang mempelajari. Kalau mereka mempelajari, pasti mereka tahu apa itu ruh. Pasti mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan ilmu itu. Karena sedikit, makanya terjadilah kalimah. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah itulah pengetahuan urusan Tuhan. Oke? Dan tidaklah kami berikan ilmu itu kepada kamu kecuali sedikit. Ya memang sedikit. Tapi bagi orang seperti saya yang bodoh ini, seperti mereka saudara-saudara yang di Jamiah Islamiyah itu sudah membukit. Seperti saudara-saudara saya yang di NU itu sudah membukit. Saudara saya yang ada di Muhammadiyah itu sudah membukit. Saudara saya yang ada di torikat-torikat tasawuf itu memang sedikit tapi itu sudah membukit. Anda berbicara dengan saya berarti Anda sudah berbicara dengan banyak organisasi loh. Berbicara dengan banyak aliran loh. Anda cuma tahu Jamiah Islamiyah. Sementara saya bukan pengurus, bukan pula pendakwahnya. Ngapain Anda ini? Paham enggak Anda itu? Nah, itu. Itu kan jelas kalimatnya itu. Ruh itulah yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, yang berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, dan bergerak di tubuh. Coba renungkan kalimat itu. Dengan bersih hati saudara, dengan ikhlas saudara. Nah, itu. Untuk membuktikan ini Allah kan tidak main-main. Surah Az-Zumar 42, Anda cek itu. Sesungguhnya Allah lah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Benar? Menggenggam roh orang yang masih hidup. Benar? Menahan yang satu, melepaskan yang lain. Kenapa yang satu ditahan? Karena bangkainya sudah hancur di tanah. Kenapa yang satu dilepaskan? Karena bangkainya tertidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tentang tidur ini adalah sebuah pelajaran yang amat besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya akal dan mau berpikir belajar tentangnya. Bukan bagi yang bisa ngoceh-ngoceh. Bagi mereka yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Itu baru bisa masuk. Di situ kita dapatkan bukti. Seketika kita tidur, mata masih ada, telinga masih ada, lidah masih ada, otak masih ada, hati masih ada, kita masih hidup bernapas. Berfungsikah? Ya tidak berfungsi. Tidak bisa dengar lagi, tidak bisa lihat lagi, tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa merasakan lagi. Artinya, yang mendengar di telinga, melihat di otak, berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh, tidak ada dalam tubuh saudaraku. Itu berarti benar ada roh itu. Berarti benarlah roh itu diri kita sebenarnya diri. Benar itu. Anda jangan cerita tafsir, saya cerita realnya loh. Buat apa tafsir kalau sudah jelas realnya itu? Ibarat membuat gulai. Saya belajar membaca supaya saya tahu apa itu bumbu-bumbu memasak gulai ayam. Belajar baca saya A, B, C, D sampai Z. Dirangkai lagi, diungkap lagi, dibalikkan lagi. Akhirnya saya bisa membaca. Saya cari kitab tentang berbagai macam jenis masakan. Saya baca cara memasak gulai. Saya baca A, B, C, D. Ayam bumbunya. Cabai, ini semuanya. Oke. Akhirnya saya coba praktek. Nah, kata ayam dalam buku itu, kata bumbu dalam buku itu, kata santan dalam buku itu, kata minyak dalam buku itu, tidak ada bendanya di buku itu, saudara. Tidak ada. Ya. Semua itu adalah keterangan. Di mana ayamnya, di mana santannya, di mana cabenya, di mana bumbunya, di mana campuran-campurannya, di mana. Ada di pasar. Mendapatkannya pakai beli dengan uang. Nah, saya sudah tahu apa itu ayam, apa itu santan, apa itu bumbu,
apa itu cabai, apa itu campurannya. Saya sudah tahu apa itu kuali, apa itu cedok, apa itu kompor cor api. Untuk apa saya catatan ini? Untuk apa? Malu dong saya, mulai megang catatan, ya, mengaduk megang catatan. Jadi dalam bahasa saya ini bercerita tentang gulai ayam. Yang saya sudah tahu ayam itu apa, santan itu apa. Tidak perlu saya catatan ini lagi. Tetapi Anda selalu menggiring saya kepada catatan. Begitulah kajian agama yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Anda baru membaca kitab Quran, ya, baru mendengarkan kitab-kitab Quran yang dibacakan oleh guru-guru Anda. Anda pikir Anda sudah tahu bendanya? Belum. Anda belum tahu bendanya. Ya. Kalau kami ini dididik rendah hati, diajar oleh orang tua kami. Jangan hanya membaca, anakku, kamu harus tahu benda yang dibaca itu apa. Benda yang dikatakan itu apa, benda yang diterangkan itu apa. Bendanya itu, hai anakku, begitu orang tua kami mengajarkan, guru kami mengajarkan. Jangan Anda katakan pula guru kami itu cuma satu. Guru kami banyak. Ya, kalau di NU itu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan keturunannya serta para kiai-kiai itu guru saya. Semuanya saya harus akui mereka guru saya. Di Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, keturunannya semua murid-murid itu guru saya. Ya, termasuk Samsir Alam itu, Ustadz di Bengkulu itu, Ustadz Abdul Ghafar itu, walaupun Anda mungkin mencemoohkan itu guru saya. Banyak. Di torikat-torikat juga begitu. Profesor Ridwan, mantan rektor UNI, itu guru saya di torikat Nasabandi. Ya. Profesor Jamaah Nur itu guru saya di torikat Nasabandi. Banyak guru saya. Jangan Anda katakan saya hanya murid daripada Kiai Haji Abdul Karim Jama atau Kiai Haji Abdul Karim Dr. Asyun Rose. Banyak. Jadi jangan Anda coba mengartikan apa yang saya sampaikan itu, oh itu JMA, itu jam itu Sulaiman. Tidak. Itu gabungan daripada semua itu. Nah, waktu itu saya sampaikanlah, seketika kita terpisah daripada Muhammad, yang waktu itu adalah Muhammad itu adalah nur waktu itu ya. Ingat, Muhammad waktu itu adalah cahayanya Allah itu Muhammad. Anda masih mengatakan, wah ini paham sufi, ini paham Syiah. Itu karena Anda baca buku. Anda harus melihat. Sadar enggak Anda? Anda hadir di dunia hari ini. Katakanlah saya lahir tahun 65. Tanggal 19 bulan 2 tahun 1965. Sebelum tahun itu. Ya, sebelum bulan itu, sebelum tanggal itu. Saya belum di dunia, saudara. Saya belum di dunia. Saya masih berada di tempat semula. Bagaimanakah keadaan saya? Belum berfisik. Saya adalah nur, saya adalah cahaya. Ya. Anda juga begitu, belum berfisik, Anda juga adalah cahaya. Cahaya siapa? Cahaya asal lahirnya Anda. Siapa? Muhammad. Waktu itu belum Muhammad namanya. Muhammad itu mempunyai nama yang banyak, saudaraku. Jangan cuma bisa melihat Muhammadnya saja. Nabi Isa saja pernah ngomong dia Ahmad. Kenapa? Karena Isa bertemu dengan dia seketika itu namanya Ahmad. Naik lagi ke atas Alhamdulillah, naik lagi ke atas Alif Lam Mim sampai pada Alif. Semua nama-nama itu mempunyai sejarah-sejarah khusus tentang beliau. Anda cuma bertemu dengan Muhammad seketika dia berperan jadi Nabi. Jadi anak Abdullah, anak Aminah, cucunya Abu Lahab, Abu Jahal. Anda kenal beliau di situ, tapi Anda belum kenal seketika dia di atas. Bahkan jangankan itu, Anda saja belum mengenal diri Anda, kecuali hari ini. Tapi sebelum Anda datang ke dunia, sebelum Anda ada di tubuh, Anda kenal enggak siapa Anda? Di mana Anda waktu itu? Anda adalah nur. Anda berada di Baitullah Hakikat. Di tempat rumah di mana Allah yang membangunnya, di negeri Bakkah yang berkali-kali diulas oleh Ustadz Anwar. Makanya saya tidak bisa membaca ayat banyak, hadis banyak, kan tidak ahlinya saya itu. Tetapi saya tahu benda yang dikatakan pada ayat, pada surat, pada kitab. Begitu. Jadi jangan Anda artikan
Mentang-mentang kami susah membaca, sedikit hafalan, tidak bersekolah seperti Anda kira kami tidak tahu. Waduh, parah Anda ini. Jangan dong. Nah, di situ saya katakan, seketika kita lepas daripada Muhammad, Allah itu Maha Nur. Anda buka Nur ala Nur. Surat An-Nur itu. Kan dijelaskan itu bahwa Allah itu adalah Nur, Maha Nur. Dia akan melahirkan Nur juga daripada sifatnya itu Muhammad, orangnya saudaraku. Nah, dari Muhammad itu lahir lagi Nur yang lainnya. Anda jangan lihat Muhammad itu tukang ngingun kambing. Anak Aminah, anak Abdullah. Naiklah sedikit dimensi pemikiran Anda. Bahwa roh Anda itu melihat kembali kisah-kisah yang pernah dia lewati. Gitu loh. Anda kan ahli baca Quran. Coba lihat. Wa iz. Ingatlah. Ngapain Allah nyuruh kita ngingat? Ngapain Rasul nyuruh kita ngingat? Ada apa dengan Allah dan Rasul nyuruh kita ngingat tulisan itu? Ada apa? Itu menceritakan kepada kita bahwa dulunya sebelum kita bertubuh, kita sudah mengalami kisah-kisah ini, saudara. Sudah mengalami kisah-kisah ini. Ini karena kesombongan kita lah, maka kita tidak mengerti cerita ini. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita ketahui. Lah kalau kami yang bodoh-bodoh ini, ya haus selalu, rakus selalu dengan pengetahuan. Makanya banyak tahu. Memang membaca kami kurang tahu ya. Kami tidak bersekolah seperti Anda, tapi kami tahu apa yang Anda baca. Ya. Bahkan menurut saya, ketika saya berbicara di MUI bersama Anda waktu itu, maaf betul, semestinya saya pergi saja lagi, pulang, tinggalkan kalian semua itu. Kenapa? Karena ya tidak nyambung. Benar kata Pak Zen itu, tidak nyambung. Yang satu berbicara hakikat, yang satu berbicara syariat. Situasinya pun tidak kita maklumi. Semestinya kita maklumi pertikaian itu, perbedaan itu. Makanya berkali-kali saya katakan, perbedaan antara kita saya maklumi. Nah gitu. Saya sadari, tidak akan saya bermasalahkan. Karena kita berada pada posisi yang berbeda. Tapi Anda tetap ngotot. Emosi, harapai. Nah, waktu itu kita bernama dengan Nur. Ya. Seketika kita menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, yang nyata Muhammad. Nama kita mukmin. Ya. Seketika kita ditiup, nama kita Ruh. Seketika kita dipari di hati ini, nama kita adalah insan. Seketika kita menampung persoalan, nama kita akal. Anda sadar tak setiap Anda dapat persoalan, apa yang terjadi? Akal Anda ya, yang menerima duluan. Kemudian Anda mulai panik. Anda mulai mencari solusi. Maka pikir Anda yang bergerak kan? Kemudian Anda mulai berhayal, membayang-bayangkan manfaat mudarat, untung ruginya. Ada kan? Kemudian Anda merasa, oh kalau begitu begini loh. Kalau begitu begini loh. Akhirnya Anda eksekusi. Itu perbuatan Anda setiap hari. Jadi Anda jangan menyalahkan orang dulu. Seketika nama kita Nur. Itu seketika kita disertikan daripada Muhammad. Muhammad itu nurnya Allah. Seketika kita bernama mukmin, saat kita melihat Allah yang nyata adalah Muhammad. Seketika ditiupkan nama kita Ruh, seketika terpari nama kita insan, seketika menampung masalah nama kita akal. Seketika kita mencari solusi nama kita fikir, seketika kita menghayalkan manfaat nama kita hayal, seketika kita paham nama kita paham, seketika kita mengeksekusikan nama kita ilmu. Disitulah kita boleh beramal, saudara, pada titik ilmu. Kalau tidak pada titik ilmu, jangan coba-coba Anda beramal. Ditolak oleh Allah dan Rasul. Karena Anda tidak beramal berdasarkan ilmu, tapi berasal catatan, tulisan, cerita orang ke orang tanpa Anda pikirkan kebenarannya. Makanya akal nomor 1. Akal itu alat pencerna kitab Quran, pencerna hadis, pencerna kata-kata guru Anda. Anda kalah-kalahkan akal, Anda salah-salahkan akal, Anda remehkan akal, jadilah Anda seperti buku. Jadilah Anda seperti guru Anda. Setiap ngomong, nah dalam buku ini, teori ini, pendapat ini. Anda begitu jadinya. Anda heboh dengan huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat. Anda tidak tahu bendanya. Itu jadinya. Kapan Anda bisa memakainya? Istilah saya itu, kapan Anda bisa menggulai ayam?
Kalau ayam itu tidak Anda ketahui, santan tidak Anda ketahui, bumbu tidak Anda ketahui, kapan sibuk membaca terus? Ya kalau kami yang bodoh-bodoh ini sudah masuk ke tingkat benda yang dikata, benda yang ditulis, kami tahu bendanya gitu. Nah, makanya kami diremehkan dalam artian teknik membaca, teknik apa, teori, apalagi itu, tafsir. Boleh-boleh saja, tapi lihat pencapaian kami. Itu. Makanya kata Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Bagi orang banyak. Itulah pencapaian namanya. Keilmuan kita diuji dengan pencapaian dan pengakuan masyarakat. Anda apa? Apa yang baru sudah dibuat? Kenal ada orang Indonesia dengan Anda? Berapa banyak santri Anda? Apa yang sudah karya yang diciptakan? Makanya kemarin di video yang pertama kan saya katakan begitu. Itu jangan lupa Anda tuh. Anda mau sekolah tinggi-tinggi silakan. Banyak tahu isi buku silakan. Tapi yang ditanya Allah, manfaat semua itu apa? Hasil pada ilmu Anda itu apa? Kalau cuman yang kayak sekarang itu, ya Anda usahlah. Tidak usahlah Anda coba-coba menyebut-nyebut Kiai Haji Abdul Karim Jamal, menyebut-nyebut Jamiatul Islamiyah. Anda belum kenal. Ya, belum kenal. Sekarang saya perkenalkan kepada Anda. Oke ya. Nah, ini saya pakai buku ini. Ingat, nanti saya akan sampaikan linknya kepada Anda. Jamiatul Islamiyah itu sudah mempunyai website. Ya. Website, tentu Anda mengerti. Semuanya kita yang ada di MUI kota ini. Kalau perlu semua MUI. Lihat websitenya. Buka websitenya, lihat person-person pengurus Jamiatul Islamiyah itu. Bukan kaleng-kaleng saudaraku. Bukan. Internasional loh. Ya. Dakwahnya internasional. Bahkan orang tua kami yang ada di Jamiatul Islamiyah, ya saya sering mengatakan begitu ya. Di NU juga saya mengatakan itu orang tua kami walaupun dia kiai. Di Muhammadiyah juga orang tua kami walaupun dia buya. Di Thariqat orang tua kami walaupun kami panggil dia ayah. Di semua lini organisasi yang saya masuki, mereka saya hormati, saya agungkan dia. Ya. Ini saya jelaskan ya. Dalam website Anda akan temukan yaitu Bapak Syarif SAGMA, Rektor IAIN Pontianak. Nah, apa kata beliau? JMI tergolong sebagai organisasi keagamaan, memiliki akte pendirian pembaharuan. Nah, ini Bapak ini rektor loh, rektor IAIN di Pontianak. Dia bercerita tentang legalitas, legal standingnya Jamiatul Islamiyah. Dengan nomor surat keterangan terdaftar, nomornya 01 min 00 min 001689 garis miring 12 Romawi garis miring 2018. Ini kalau mau cerita Jamiatul Islamiyah. Ya, biar Anda tahu. Ini saya ambil dari suara pamflet yang keluar tanggal 5 Juli 2022. Ini saya ambil datanya dari situ. Kemudian beliau menuliskan kalimat begini. Tulisan ini terkait dengan tudingan kepada saya. Maksudnya beliau berideologi sesat sehubungan saya pernah mengaji di JMI. Nah, senasib dengan saya beliau ini. Ya, senasib dengan saya dituding. Nah, gitu. Di sini saya ingin sumbangkan saran kepada oknum. Nahdiyin. Nah, dia punya masalah juga di Nahdiyin. Nah, saya punya masalah juga dengan Anda di Bengkulu. Supaya hati-hati dalam berstatement menuding sesat terhadap organisasi orang lain. Nah, dia menganjurkan kepada saudara-saudaranya di kalangan Nahdiyin hati-hati berstatement menuding organisasi orang lain sesat. Hati-hati. Sebab di samping bisa masuk ke ranah pidana. Nah, ya, ranah pidana lo, penjara lo, pisah sama anak istri lo,
Tidak jualan lagi loh. Nah itu. Kenapa? Karena kita mengatakan persoalan orang itu tidak sesuai dengan fakta. Itu sudah hoax. Ada unsur fitnahnya juga. Ada unsur adu dorbanya juga. Ada unsur kebenciannya juga. Anda kena semua bab itu. Kalau bergerak ini orang JMI terhadap Anda selesai. Bukan hanya Anda saja, siapa saja. Itu. Makanya Bapak Syarif SAG MA ini, Rektor IAIN Pontianak, mengatakan seperti itu. Apa dia bilang? Sebab di samping bisa masuk ke ranah pidana, juga sangat tidak bersesuaian dengan kitab asasi NU itu sendiri. Karena NU itu organisasi yang bagus, yang baik dan benar. Maka beliau sayang dengan organisasi ini. Jangan sampai dinodai dengan pola pikir yang sempit. Nah, kita lanjutkan lagi. NU yang besar dan moderat jangan dikecilkan karena kekerdilan kita. Nah, ini saya hanya mengulangi kata beliau, bukan kata saya, kata beliau. Ber-NU harus kafah. Ber-NU itu harus kafah, artinya harus menyeluruh. Bahwa fikroh an-nahdiyil itu dirumuskan manhajnya dengan ending akhlakul karimah. Itu maka saya katakan NU itu tidak main-main, tidak sembarangan organisasi hebat loh, sama dengan Muhammadiyah hebat loh, jangan main-main. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, Dewan Pimpinan Pusat Jamiat Islamiyah itu di Jakarta, ketua umumnya adalah Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo MA. Ini ketua umumnya. Saya jelaskan kepada Anda biar Anda mengerti. Jangan Anda katakan Jamiat Islamiyah itu kaleng-kaleng, enggak lah, gitu. Beliau ini Rektor UIN Maliki Malang, periode 1997 sampai 2013, artinya 3 periode jadi rektor. Profesor loh, belajar agama loh. Ya, belum apa-apa. Kita belum apa-apa. Maaf betul, termasuk saya belum apa-apa. Beliau dipercaya menjadi ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari, dan disingkat dengan Unhash, Tebu Ireng, Jombang. Beliau ini dipercaya sebagai ketua yayasan hingga hari ini. Nah, sebagai lembaga yang berada di jantung dan menjadi warisan langsung dari Mbah Hasyim, pendiri NU. Ini ketua umum Jamiat Islamiyah. Ini biar Anda tahu, gitu. Jangan Anda dengar cerita orang yang tidak mengerti apa-apa, biar Anda tahu. Kemudian Profesor Dr. Imam Supriyogo MA, itu ketua umumnya. Sekretaris umumnya adalah Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad MA, mantan Rektor Alauddin Makassar. Ya, ini sekretaris umumnya. Profesor, ya, Profesor mantan Rektor Alauddin Makassar. Anda tahu tak Alauddin itu di mana? Di Makassar. Apa yang mereka pelajari? Islam loh. Sudah tuh Profesor Ridwan Nasir, UIN Surabaya. UIN, Universitas Islam Negeri Surabaya. Itunya, rektornya itu Profesor Ridwan Nasir. Itu juga ngaji di sini. Kemudian Profesor Amin Abdullah. Nah, UIN Jogja. Ini orang Muhammadiyah loh. Nah ini, ngaji di sini. Profesor Komarudin Hidayat, UIN Jakarta. Siapa yang tidak kenal beliau-beliau ini? Kemudian Profesor Nanat Fatah, UIN Bandung. Profesor lagi. Jangan Anda remehkan kata profesor itu, jadi S1 aja susah. Saya mengalami sekarang ini, tidak mudah jadi S1 itu, apalagi S2. Profesor S1, S2, S3 capek. Untuk profesor lebih capek lagi. Anda remehkan mereka, waduh. Anda tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian Profesor Azhar Arsyad, UIN Makassar. Kemudian Profesor At-Tamimi, IAIN Ambon. Mereka ini pengurus, ya, pengurus daripada Jamiat Islamiyah Pusat.
Kemudian beliau Bapak Imam Suprayogo memiliki kolega baik dari kalangan PBNU. Bukan orang biasa, Pak Imam Suprayogo ini profesor, bukan orang biasa loh. Seperti Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Rozi, Malang. Tokoh yang biasa disebut Gus Fahrur, yang saat ini sebagai salah seorang ketua PBNU, aktif hari ini masih ngaji di Jamiatus Al-Islamiyah. Ya. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, mantan rektor IAIN Palu, Sulawesi Tengah. Hebat-hebat nih, tidak ada apa-apanya kita. Beliau adalah salah seorang dari 9 orang ahwah pada muktamar di Lampung yang saat ini salah seorang rais di PBNU, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin ini. Ya, dia pernah hadir di dalam muktamar NU di Lampung, yang saat ini beliau menjadi seorang rais di PBNU. Nah, itu cerita daripada Bapak Syarif SAGMA, Rektor IAIN Pontianak. Nah, ini yang lebih hebat lagi nih. Cerita, kata-kata, kisah yang disampaikan oleh orang yang menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Yang hari ini beliau adalah Wakil Presiden. Ya. Nah, beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa kata beliau? Saya melihat di sini banyak guru-guru besar dan pakar ahli agama di universitas negeri di Indonesia. Ini Ma'ruf Amin ngomong nih. Jadi saya pikir isu itu perlu diklarifikasi lagi. Tegasnya Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau Anda punya isu, punya persangka seperti itu, perlu diklarifikasi lagi dengan mereka-mereka yang hebat-hebat ini. Jangan dengan saya. Nah, saya ini kan gabungan nih, ya orang JMI ya juga, Muhammadiyah juga, NU ya juga, banyak gabungan saya ini. Jangan diklarifikasi dengan saya. Waktu kita bertemu itu kan Anda mengklarifikasi JMI dengan saya. Mana tahu saya itu. Saya bukan ahlinya. Coba ngomong dengan mereka ini. Makanya saya katakan, Anda itu kalau ingin tahu JMI, datanglah ke tempat JMI itu ada. Apa dia bilang, ngapain masuk? Sudah tahu sesatnya, kok masuk? Untuk tahu itu tidak mesti masuk, kata beliau yang waktu itu ngomong dengan saya. Buka videonya, ada itu. Ya, ada. Maksud saya itu coba tanya dengan orang-orang ini. Para profesor tokoh-tokoh nasional ini, tanya sama mereka. Biar Anda tahu. Nanti Anda malu, saya bilang. Kan begitu saya katakan. Ketawa lagi, senyum lagi. Jangan emosi. Tidak boleh. Pak Abu Fikri tidak boleh marah walaupun bisa marah. Oke, sip. Kemudian Ketua Umum MUI ini berkata lagi. Saya melihat di sini banyak guru-guru besar. Nah, ini cerita tadi nih. Saya melihat di sini banyak guru-guru besar dan pakar-pakar ahli agama di universitas negeri di Indonesia. Jadi, saya pikir itu isu perlu diklarifikasi lagi. Tegas Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA, Ketua MUI Medan. Nah, ini adalah katanya beliau. Jadi Haji Ma'ruf Amin ini ngomong, beberapa kolega beliau itu ada di situ. Contoh seperti Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA, Ketua MUI Medan. Ini temannya Ma'ruf Amin ada di JMI, saudara. Ini Ketua MUI Medan, bukan Bengkulu. Kalau Bengkulu kan tahu kita itu siapa Ketua MUI Kota. Tahulah kita siapa orangnya itu, saudara kita juga. Nah, sudah itu Ketua MUI Jawa Timur ada di sini juga, dikenal oleh Ma'ruf Amin. Namanya Profesor Dr. Imam Suprayogo yang jadi Ketua Umum JMI. Sudah itu ketemu lagi Pak Ma'ruf Amin dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Khalib MAG MUI Sulawesi Selatan. Jadi Ma'ruf Amin itu melihat ini orang MUI semua ini. Masih banyak lagi orang MUI yang lain, saudaraku, di dalam JMI ini. Kalau Anda merasa lebih hebat daripada mereka ini sampai Anda memberikan suatu keputusan, saya harap Anda itu belajar lagi. Oke? Ini gimana pikiran ilmiah kita ini, konyol sekali.
Ya konyol dong. Anda tahu apa itu sarjana? Sarjana itu apa? Ini belum S1 nih, masih anak SMA ini, ya. Tahu sarjana? Sarjana itu adalah orang yang mampu menatap sesuatu itu dengan metode. Catat itu. Jika ada persoalan yang akan dibahas, pertama kali yang akan kita bicarakan adalah data-datanya, fakta-faktanya. Cari. Sudah? Kemudian kumpulkan fakta dan data tadi. Sesuaikan, sinkronkan. Sudah, baru diadakan penelitian, pengembangan. Ya. Setelah dapat hasil, baru ditimbang. Berapa persen manfaat, berapa persen mudarat. Sudah itu barulah diflorkan sebagai pernyataan sikap kita yang meneliti tentang sesuatu itu. Itu baru sarjana. Itu baru sarjana, saudaraku. Ini ndak udah S3, S2, S1, udah ulama, udah kiai, gelar namanya. Dapat informasi dari manusia ke manusia. Dijadikan fakta dan data. Pada faktanya tidak kita lihat, datanya tidak kita lihat. Berani pula kita mengatakan kepada orang lain. Bercerita pula kita kepada orang lain tentang sesat. Divideokan pula seperti videokan saya. Hebat kita. Makanya dalam surat Al-Hujarat ayat 7 itu. Maaf ya kalau saya salah ya. Ada perbaiki. Apa 6, 4, 7. Jika datang orang fasik kepada kamu. Membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang. Tabayun dulu. Cek dulu kebenarannya. Teliti dulu seperti sarjana ini tadi. Baru kita bisa mengiyakan atau menidakkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kita menghukum orang lain, menjustis orang lain, mencap orang lain. Padahal kejadian tidak seperti itu. Akhirnya Anda menyesal. Itu. Maksudnya surat itu. Anda tahu siapa orang fasik? Orang fasik pada ayat itu. Anda tahu enggak? Anda kan bisa cerita fasik. Orangnya Anda tahu enggak? Orangnya itu adalah orang yang membawa suara, orang yang membawa kata, orang yang membawa berita tentang seseorang, sekelompok orang, tetapi itu pun dia dapat dari orang-orang. Bukan dia mendengar langsung, bukan dia melihat langsung, bukan dia berpikir langsung, bukan dia berhadapan dengan kasus ataupun sejarah kejadian. Dia ngomong, itu orang fasik. Makanya Allah katakan, Rasul katakan, jika datang kepada kamu orang fasik itu orang yang pacak ngomong, pacak memberitakan, tapi dia dapat dari orang pula. Karena Anda saudara saya, kita sebagai saudara, saya tidak pengen Anda itu menjadi orang fasik. Makanya saya minta Anda itu datanglah ke JMI atau Jamiatul Islamiyah ini, belajarlah tentang dia, pertanyakan persoalannya, apa sih persoalan Anda ini? Kok heboh benar di luar itu tentang Anda dikatakan sesat tadi? Nah, nanti Anda pelajari dulu. Oh, ini tidak. Oh, sudah tahu sesat. Kenapa perlu datang ke situ? Anda dangkal sekali cara berpikirnya, saudara. Makanya saya ketawa. Coba Anda lihat dalam video itu kan saya ketawa-ketawa itu. Lucu. Lebih lucu saya daripada melihat siapa itu. Nah, melihat melawak itu lebih lucu lihat Anda. Sebagai orang-orang yang disebut dengan ulama. Tapi sikap Anda tidak menunjukkan Anda sebagai orang ulama. Tidak. Wah, Pak Abu Piri keras sekali. Ya Anda saudara saya. Kita islah loh. Memperbaiki paham. Memperbaiki pemikiran. Nggak apa-apa. Nah itu tadi ya. Nah kemudian di Jamiatul Islamiyah itu ada namanya Majelis Guru Besar. Nah, kenapa Majelis Guru Besar? Karena di dalamnya itu banyak anggota itu para profesor. Yang dikatakan oleh ketua MUI kota itu, Bapak Zul Effendi. Seketika saya mengatakan, di situ banyak profesor-profesor saudaraku. Mereka masuk mengaji situ. Apa dia bilang? Di rombongan Lia Aiden banyak juga profesor-profesor. Menurut saya itu tidak bijak. Mestinya ditampung dulu, diterima dulu. Dibandingkan sama enggak Profesor Lia Aiden dengan ini. Ya, Profesor Lia Aiden dengan ini yang saya katakan ini. Akhirnya saya tidak semangat lagi cerita. Udahlah kalau begitu. Nah, di sini ada Majelis Guru Besar. Jamiatul Islamiyah ada. Masuk ke situ Anda pelajari. Ya. Nah, pertama,
Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Anda harus tahu ini orang ini kalau Anda memang sekolah. Kalau Anda tidak tahu, wah gawat, keterlaluan itu. Beliau ini adalah Ketua Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Dia adalah Ketua Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Saya sering kontak-kontakan dengan beliau, walaupun saya ini bodoh. Nyeleneh menurut Anda tadi, saudaraku. Ya, sering kontak-kontakan dengan beliau ini. Cerita kaji. Ya, karena kita bodoh, kita tidak banyak ilmu, ya kita bertanya sama beliau. Beliau memberikan itu dengan kita dengan baik. Enak, senang hati dengan mereka ini. Gitu. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Nah, orang Muhammadiyah masa tidak kenal dengan beliau ini? Kenal dong harusnya. Nah, Ketua Majelis Guru Besar. Beliau tinggal di Jogja ini. Beliau adalah Ketua Majelis Guru Besar. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah ini. Tuh. Kemudian ada Profesor Dr. Derzos Gumilar Rusliwa Somantri. Orang Jawa Barat harus tahu ini. Karena dari Somantrinya ini saya tangkap biasanya orang Jawa Barat. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Guru Besar di Jamiatul Islamiyah. Gitu. Sudah itu Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA, Sekretaris Majelis Guru Besar. Beliau ini. Kemudian lagi Profesor Dr. Datu Haji Sulsilil Azam bin Soib, anggota Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Ini orang Malaysia. Ya. Kemudian Profesor Dr. Haji Ahmad Sutarmadi MA. Beliau adalah anggota Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Profesor loh. Saya bukan membanggakan mereka, tidak. Menjelaskan ini. Nanti, wah Bu Fikri membanggakan JMA. Tidak. Untuk apa saya banggakan mereka? Allah sudah mengangkat mereka. Biarkan saja Allah mengangkat mereka. Tidak usah pula saya ikut-ikutan mengangkat. Tapi menjelaskan pada Anda yang belum mengerti. Oke, lanjut. Profesor Dr. Pasli Jalal, SP, KG, PhD, anggota Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Profesor lagi. Kemudian Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir, MS, anggota Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Ini. Kemudian Profesor Dr. Armai Arif, MAG, anggota Dewan Penasehat Majelis Guru Besar. Nah itu. Nah jadi mereka-mereka ini orang besar, saudaraku. Orang hebat dunia. Insya Allah akhirat juga. Nah ini kita tidak bercerita Kiai Haji Abdul Karim Jamak ya. Kita tidak bercerita tentang Dr. Aswir Rose sebagai pembina hari ini ya. Ini kita cerita aja orang-orang di bawahnya. Kemudian ada Dewan Pertimbangan JMI. Pertama, Profesor Dr. Haji Amris Rusli Tanjung SE, Ketua Merangkap Anggota. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Haji Fahri Suradi MS, Wakil Ketua Merangkap Anggota. Sudah itu ada lagi Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA, Sekretaris Merangkap Anggota. Sudah itu ada lagi Dr. Haji Syaikul Usman, Wakil Sekretaris Merangkap Anggota. Itulah anggota-anggota Dewan Pertimbangan. Masih ada catatan saya ini. Nah, sekarang saya sampaikan kepada Anda susunan pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat ya, DPP. Nah, kembali. Pertama, Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Ketua Umum. Anda harus kenal ini. Biar Anda tahu JMA itu apa, tanya sama beliau ini. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad At-Tamimi MAG, Wakil Ketua Umum. Profesor, rektornya UIN Ambon sana itu. Kemudian Profesor Dr. Haji Syaiful Akhyar Lubis, Ketua 1. Kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus MA, Ketua 2. Kemudian Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad MA, Sekretaris Jenderal. Kemudian Insinyur Haji Ari Permadi
MLA, Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Pelaksana Harian. Terakhir, Dr. Haji Muhammad Reza Arfiansah, SOS, MM. Ini putra daripada pembina Jamiatul Islamiyah yang hari ini. Beliau adalah Wakil 2 Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Pelaksana Harian. Orang hebat semua, saudaraku. Ya. Kalau kita tidak kenal dengan mereka ini, terlalu keterlaluan. Makanya saya katakan kita ini adalah ibarat kodok dalam tempurung. Tahu kodok? Kita kira inilah langit. Ternyata langit itu luas, lebih besar, lebih tinggi, lebih itu lagi. Nah, inilah cerita tentang Jamiatul Islamiyah yang selama ini Anda katakan sesat, keliru. Sudah berkembang, saudaraku. Sudah berkembang ini ceritanya. Bahkan Bapak pembina Jamiatul Islamiyah sebagai penerus estafet perjuangan Kiai Haji Abdul Karim Jamak, beliau itu berdakwah ke Cina, ke Korea, ke Rusia, ke Yunani, Australia, Amerika, hampir seluruh dunia, saudaraku. Beliau ini berdakwah memperkenalkan metode kedamaian rohani menuju Tuhan. Hilangkan kebencian, hilangkan iri hati, hilangkan kemarahan. Jangan berbuat salah dalam hidup ini biar Anda selamat. Itu yang beliau kejar. Itu yang beliau ajarkan. Anda pernah dengar salah seorang orang besar di Vatikan yang disebut dengan Paulus, Anda kenal? Paulus II, Anda kenal? Dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di belakang Paulus II, Anda kenal? Ya tentu tidak kenal lah. Tetapi Anda punya cerita tentang Paulus II di Vatikan itu. Anda bisa bercerita kan? Anda kan ustadz nih semuanya nih. Wah, Paulus II sudah masuk Islam. Beliau itu berfoto sambil pegang tasbih. Pernahkah Anda sadari mengapa mereka masuk Islam? Siapa yang menyampaikan risalah Islam kepada beliau? Beliau Paulus tadi. Tahukah Anda siapa? Orang itulah yang menyampaikan konsep perdamaian kepada Paulus. Kita ini satu Tuhannya, satu asalnya, satu tujuannya selamat. Kita ini bersaudara. Diajarkan kita tidak berkotak-kotak. Diberitahukan kepada Paulus bahwa perbedaan di antara kita dari suku, bangsa, dan pola pikir itu bukan untuk kita berantem, bukan untuk kita berkelahi, tetapi untuk kita saling kenal mengenal. Setelah kita kenal, saling isi mengisi, bantu membantu, mari kita bangun kehidupan ini dengan damai sejahtera, dunia damai. Siapa yang mengajarkan itu kepada Paulus? Ustadz Andakah? Kiai Andakah? Malu saya menyebutkan saudaraku. Makanya masuklah JM ini, tidak usah belajar, pelajari saja apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Anda tahu siapakah yang menjadikan Paulus itu menjadi mu'alaf. Ya Allah lah, pasti iya, paham saya itu. Tetapi melalui siapa? Begitu berdakwah itu, saudaraku. Kita ini tidak bisa melihat perbedaan, tidak bisa berseberangan, bahwa itu musuh-musuhan, gontok-gontokan, jelek-jelekan, saling menghina, melecehkan, merasa besar, padahal kita kecil. Jangankan dengan orang-orang yang saya ceritakan tadi, maaf betul, orang bodoh kayak saya ini, orang kecil kayak saya ini, melihat Anda mencecar saya dengan pertanyaan itu, saya senyum-senyum, ketawa-ketawa saya. Kenapa? Ya lucu saja. Mulai pada Anda membicarakan tentang Jamiatul Islamiyah, saya tahu persis kalau Anda tidak mengerti, saya tahu persis. Anda tanya pula kepada saya. Saya ini adalah orang yang pernah mengaji di Jamiatul Islamiyah. Bukan pengurus, bukan pula pendakwahnya. Kan lucu itu. Saya ini adalah orang Muhammadiyah, orang NU, ya, orang Satariyah, orang Qadiriyah, orang Nasabandiyah, juga orang Jamiatul Islamiyah.
Makanya kajian yang saya sampaikan itu bercampur-campur sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman saya, jam terbang saya. Jangan Anda katakan itu jam itu Islamiyah. Anda katakan pula subhatnya Abu Fikri sama dengan subhatnya Ki Haji Abdul Qadir Jama. Anda keliru menilai. Salah Anda menilai itu. Tanpa teliti dulu. Boro-boro teliti, mengumpulkan data pun Anda tidak. Diajak ke masjid Jamiatul Islamiyah di Bengkulu, Anda tidak datang, padahal sudah ditunggu-tunggu. Datanglah besok hari Minggu. Ada live streaming. Guru kami, orang tua kami menyampaikan kajian. Biar Anda tahu. Ya. Kami tunggu-tunggu. Dengan nasi bungkus. Dengan tempat yang posisi yang pas, yang bagus. Kami akan layani Anda. Tidak datang. Organisasi macam apa organisasi kita ini? Islam apa kita ini? Beraninya membicarakan persoalan orang, mencari data tentang orang itu kita tidak mau. Apakah selama-lamanya kita ingin jadi tukang fitnah? Ya. Apakah selama-lamanya? Saya ingatkan kepada Anda semua, termasuk diri saya sendiri. Al-Baqarah 175. Cek. Mereka membeli sesat dengan petunjuk. Mereka membeli sesat dengan petunjuk. Kesesatan itu mereka beli dengan petunjuk. Ya. Membeli azab dengan ampunan. Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka. Saya enggak pas bahasa Arabnya karena saya bukan orang Arab. Anda yang ahli menghafal bahasa Arab. Anda cek Al-Baqarah 175. Ya, mereka membeli sesat dengan petunjuk yang kita punya, ya, tapi kita beli kesesatan itu oleh karena kita tidak mau menalar. Kita bermodalkan petunjuk nih, ingin mencari kebenaran nih, mencari kebaikan ini, tetapi yang kita beli itu adalah kesesatan, saudaraku. Info-info kosong, info-info picisan, info-info tanpa data, lah kita iakan pula. Kita beli kesesatan itu dengan petunjuk yang sudah kita miliki, ya. Kita beli pula azab dengan ampunan. Allah berkali-kali memaafkan kita, mengampuni kita. Azab itu terus kita undang. Kita datangkan kepada diri kita. Ya bagaimana tidak kita undang? Setiap orang fasik membawa berita tentang seseorang, sekelompok orang, kita terima saja tanpa ada penelitian. Ya, tanpa ada penjajakan. Langsung kita ngomong, kita bersuara, kita berkata. Relakah kita memfitnah sepanjang hidup kita? Mengajak orang lain memfitnah orang lain karena kita? Alangkah banyaknya dosa kita, saudaraku. Binasa kita dunia akhirat. Makanya muka kita itu sangar-sangar semua. Maaf betul. Kita sudah bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita sudah merasa diri kita selamat. Tetapi lidah kita tidak pernah menyelamatkan diri kita. Lidah kita tidak pernah menyelamatkan keluarga kita, orang lain. Kenapa? Karena kita selalu membicarakan sesuatu perkataan yang kita tidak tahu masalahnya. Itu maksud saya. Wah, Pak Abu Fikri marah-marah. Enggak, saya sayang Anda. Saya cinta Anda. Tidak ada marah saya. Ya, tapi kan kalau kita ngomong kan harus ada intonasi. Itu. Kalau lagi santai, bahasa santai. Kan gitu. Lagi enjoy, bahasa enjoy. Lagi tegang, bahasa tegang. Marah. Bahasa marah dong. Tapi saya tidak marah. Saya yang berintonasi supaya tajam masuk dalam hati kita. Gitu. Nah, saudaraku Romi, Ustadz, ponakanku, anak daripada kakandaku, itulah pandangan dari saya. Dari orang yang tidak bisa membaca, dari orang yang tidak banyak tahu tentang cerita guru ke guru. Tapi alhamdulillah, insya Allah, apa yang Anda baca, saya tahu bendanya. Ya, saya tahu bendanya. Karena saya tahu bendanya, maka saya tidak perlu tafsir. Kan sudah pernah diuji itu dengan Ustadz Mulyadi itu. Wah, tafsir apa yang Pak Abu Fikri pegang? Wah, saya bilang enggak ada tafsir dia pegang itu. Akhirnya apa? Ditertawakan. Pas saya balik uji beliau. Ya, saya balik uji beliau. Oke. Seketika Allah menyatakan suara katanya melalui Muhammad. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Pertanyaan saya, kitab yang dimaksud di ayat itu kitab apa? Saking murahnya pendapat beliau,
Kitab Quran lah. Quran yang mana? Quran itu dia tunjuk buku. Ini udah ulama nih, udah megang tafsir nih, tapi kitab yang dimaksud oleh Nabi pada waktu dia tunjuk buku. Padahal zaman Nabi semua catatan wahyu masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, ya. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, ya. 2 tahun Nabi Muhammad wafat, barulah dikumpulkan, dibuat juznya, nama suratnya, ayatnya, kan begitu, ya. Berarti Nabi Muhammad tidak menyusun juz, tidak menyusun surat, tidak menyusun ayat. Paham enggak Anda itu? Di zaman Utsman bin Affan 40 Hijriah kemudian barulah dibukukan. Ya, dibukukan, dijadikan kitab buku yang seperti Anda tunjuk tadi. Itu pun baru 4 buah. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Basrah, satu lagi di mana? Di Baghdad, apa di mana itu? Lupa saya. Nah, itulah pemahamannya. Bukan kitab buku itu, saudaraku. Saya bilang sama beliau seperti itu. Lalu kitab yang mana? Nah, saya keluarkanlah ungkapan Nabi seketika mengatakan kata ini. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Dikatakan Quran oleh Nabi. Akhirnya ditanya lagi, mahwal Quran? Baru disebut oleh Nabi. Jawabannya ada pada surah Al-Ankabut ayat 59. Bal huwa ayatu bainatu fisudur alladzina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ayat dalam dada kamu, namanya ilmu. Kitab yang terang itu, karena dia nur. Dia menunjuk pada roh kita, saudaraku. Tidak ada yang menutakan roh itu kecuali orang zalim. Orang mana? Bukan orang luar. Tubuh badan jasad kita sudah ada ruh sebelum ada ruh. Tapi ruhnya disebut dengan jiwa. Itu yang sering mendustakan yang dalam dada ini. Itu. Ditanyakan pula mana hadisnya, mana catatannya. Anda datanglah kepada Allah dan Rasul di malam hari, di tempat pertemuan dengan Tuhan. Anda tahu tempatnya di mana, nanti Anda akan berjawabannya jawabannya di situ. Tidak perlu catatan kalau sudah bisa seperti itu. Tapi kalau bisa seperti itu, tidak apa-apa baca buku, baca hadis, baca tulisan, tidak apa-apa. Ini jalan yang lurus saya tunjukkan saudara, untuk kemenangan Anda orang-orang pintar. Kalau saya kan orang bodoh nih, tapi Anda orang pintar. Mohon kepintaran Anda itu tunjukkan. Saya hanya membantu loh. Bukan untuk menyesatkan, ngapain? Berdakwah hadir ke dunia untuk menyesatkan orang, beri masuk neraka saya. Banyak kerja saya yang lain saudara. Itu aja ya. Untuk Ustadz Romi, ini session 1 bagi Anda. Tunggu session kedua, tapi pada video yang ketiga dari jilid yang kemarin. Yang pertama kan sudah saya kirim tuh, 1. Itu baru pemanasan. Ini video yang kedua nih, tentang Ustadz Romi. Nanti video yang ketiga masih masalah Ustadz Romi. Kita koreksi kata-kata Anda itu. Ya, kita koreksi apa yang terjadi. Intinya, kita adalah orang yang masih belum belajar. Dan jangan berhenti belajar. Enaklah jadi orang bodoh dan berusaha untuk belajar ketimbang orang pintar tapi tidak mau belajar lagi. Oke, demikian saudara-saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.